kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi daring. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu, apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Atau bisa juga kita sebutkan bahwa komunikasi itu adalah interaksi dua orang atau lebih. Selanjutnya, apa sih itu komunikasi daring? Jadi, komunikasi daring itu berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang satu ke orang yang lain melalui jaringan internet. Nah, komunikasi daring sendiri terbagi menjadi dua jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi sinkron, dan yang kedua, komunikasi asinkron. Nah, komunikasi sinkron atau serempak atau biasa disebut dengan real time merupakan komunikasi yang menggunakan komputer sebagai medianya yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, kita melakukan komunikasi dengan seseorang dan seseorang tersebut itu langsung memberikan respon tentang apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Contoh salah satu layanan komunikasi sinkron yaitu layanan text chat. Nah, text chat ini adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan dengan menggunakan sebuah teks. Nah, adapun contohnya software ataupun layanan yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan text chat yaitu uh, seperti melalui WhatsApp, FB, Telegram, dan Instagram. Nah, itu adalah salah satu contoh aplikasi yang dapat digunakan dalam komunikasi sinkron ini. Namun itu tergantung dari penggunanya. Apabila seseorang berkomunikasi langsung dan menjawabnya langsung, nah itulah yang dimaksud dengan komunikasi sinkron. Selain text chat, ada contoh komunikasi sinkron lainnya yang lebih terkenal sekarang, yang sering kita gunakan yaitu video chat. Nah, video chat ini adalah salah satu komunikasi sinkron berupa video ataupun audio yang dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dalam jaringan sinkron. Misalnya, kita bisa melakukan tatap muka langsung dengan seseorang yang jauh di sana, tapi kita harus berhadapan di depan komputer ataupun media pendukung di dalam menjalankan komunikasi sinkron dalam layanan video chat ini. Nah, salah satu contoh aplikasi yang bisa digunakan dalam layanan video chat tersebut seperti video call, Meet, Zoom. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang teman-teman bisa gunakan ketika ingin berkomunikasi tetapi berbeda tempat. Aplikasi tersebut bisa digunakan dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini. Selanjutnya, komunikasi asinkron. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi asinkron? Yaitu kebalikannya tadi dari komunikasi sinkron, tidak serempak atau bisa dikatakan tertunda. Nah, komunikasi asinkron ini adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dilakukan tidak secara bersamaan atau tertunda. Contohnya yaitu saat kita memberikan sebuah komunikasi atau chattingan pada seseorang, tetapi orang tersebut bisa saja tidak membaca atau membalas langsung chat kita. Nah, itu salah satu pelaksanaan implementasi komunikasi asinkron. Nah, contoh layanan yang lain yang berhubungan dengan komunikasi asinkron yaitu email. Kenapa email tersebut termasuk komunikasi asinkron? Yaitu karena email yang kita kirimkan kepada orang yang menerima belum tentu dia membalasnya langsung. Dia membutuhkan beberapa hari ataupun beberapa jam untuk membalasnya. Karena di zaman milenial seperti sekarang ini, orang-orang lebih sering membuka chattingan di WhatsApp dibanding email mereka masing-masing. Kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Jadi, komunikasi daring di masa pandemi seperti ini memang sangat memudahkan banyak orang. Apalagi ini pemerintah lebih menganjurkan untuk melakukan komunikasi secara daring. Namun, di dalam komunikasi daring tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan daring itu sendiri seperti bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Melalui komunikasi daring, setiap orang bisa berkomunikasi dimanapun dia berada selama memiliki koneksi internet. Yang kedua, efisien waktu. Jadi, komunikasi daring dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu banyak karena pesan tersebut akan terkirim dengan cepat walaupun kedua belah pihak saling berjauhan. Yang ketiga, efisien biaya. Jadi, selain efisien waktu, komunikasi daring juga efisien biaya. Efisien biaya yang dimaksud yaitu seperti biaya transportasi. Namun,
Selain mempunyai kelebihan, komunikasi daring juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Maksudnya, kita tidak bisa memahami ekspresi, gerakan, dan intonasi bicara seseorang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Jadi, sebagian orang menggunakan komunikasi daring ini dengan menyampaikan hal-hal yang tidak penting akibat. Yang ketiga, menyita konsentrasi. Nah, komunikasi daring ini bisa membuat kita lalai terhadap tugas yang diberikan karena kita lebih tergiur untuk membuka pesan-pesan teman kita di WhatsApp ataupun membuka sosmed yang kita miliki.